Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radian Ari Prakoso dengan NIM 53020210078. Saya akan menjelaskan tafsir Al-Baqarah ayat 185 sampai ayat 186. Bunyi ayat Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum syahra falyasum. Faman kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Tafsir Surah Al-Baqarah ayat 185. Allah memuliakan bulan puasa di antara bulan-bulan lainnya dengan memilihnya sebagai bulan diturunkannya Al-Quran. Dia memberikan keistimewaan ini pada bulan Ramadan sebagaimana telah dinyatakan dalam hadis bahwa bulan Ramadan merupakan bulan di mana kitab-kitab ilahiyah diturunkan kepada para nabi. Imam Ahmad bin Hambali rahimahullahu ta'ala meriwayatkan dari Wakilah bin Al-Atqa bahwa Rasulullah bersabda, "Unzilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadana wa unzilatit Tauratu lisibtun madaina min Ramadana wal Injilu lisata asyara salat min Ramadana wa anzalallahu Qur'ana li arba'in wa isyrina salat min Ramadan." Yang artinya suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama bulan Ramadan, Taurat diturunkan pada tanggal 6, Injil diturunkan pada tanggal 13 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada tanggal 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ini merupakan pujian bagi Al-Quran yang diturunkan sebagai petunjuk bagi hati para hambanya yang beriman, membenarkan dan mengikutinya. Wa bayyinatin. Kutipan ayat tersebut sebagai dalil dan hujah yang nyata dan jelas bagi orang yang memahami dan memerhatikannya. Hal ini menunjukkan kebenaran ajaran yang dibawanya, berupa petunjuk yang menentang kesesatan dan bimbingan yang melawan penyimpangan, serta pembeda antara yang hak dan yang batil, yang halal dan yang haram. Lalu firman Allah, "Faman syahida minkum syahra falyasumhu." Ini merupakan kewajiban yang bersifat pasti bagi orang yang menyaksikan permulaan bulan Ramadan. Artinya bermukim di tempat tinggalnya, tidak melakukan perjalanan jauh ketika masuk bulan Ramadan, sedang ia benar-benar dalam keadaan sehat fisik, maka ia harus berpuasa. Ayat ini menasakh diperbolehkannya orang sehat yang berada di tempat tinggalnya untuk tidak berpuasa, tetapi mengganti puasa yang ditinggalkannya dengan fidyah berupa pemberian makan kepada orang miskin untuk setiap hari ia berbuka, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya. Setelah menjelaskan hal di atas, ayat ini mengulangi kembali penjelasan yang lalu, yaitu barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Pengulangan ini diperlukan agar tidak timbul kesan bahwa komentar yang menyusul izin pada ayat 184 tersebut, yakni berpuasa lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui, merupakan desakan dari Tuhan agar tetap berpuasa walau dalam keadaan perjalanan yang melelahkan, sakit yang parah, atau bagi orang-orang yang telah tua. Ini tidak dikehendaki Allah, maka diulangilah penjelasan di atas. Dan kali ini ditambah dengan penjelasan bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran bagi kamu. Keringanan untuk menggantikan puasa Ramadan pada hari-hari lain juga dimaksudkan dengan bilangan puasa 29 atau 30 hari dapat terpenuhi. Karena itu lanjutan dari ayat ini menyatakan, "Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah juga kamu menanggungkan Allah atas petunjuknya dan yang diberikan kepadamu supaya kamu bersyukur." Al-Baqarah ayat 186.
Ayat ini berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Asbabun nuzul surah Al-Baqarah ayat 186. Ada beberapa riwayat mengenai asbabun nuzul ayat ini, yaitu yang pertama diriwayatkan dari Ibnu Jarir, Ibnu Abi Hatim, seorang Arab Badui mendatangi Nabi dan berkata, apakah Tuhan kita dekat sehingga kita bermunajat kepadanya atau jauh sehingga kita memanggilnya? Kemudian Rasulullah diam. Maka Allah menurunkan ayatnya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Yang kedua diriwayatkan oleh Abu Razak dari Hasan berkata, para sahabat bertanya kepada Rasulullah, di manakah Tuhan kita berada? Maka Allah menurunkan firman-Nya, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Riwayat ini derajatnya mursal dan juga mempunyai jalan riwayat lain. Yang ketiga, Ibnu Jarir meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah bahwasanya ia mendengar ketika turun ayat, memohonlah kepadaku maka aku kabulkan permohonan kalian. Para sahabat berkata, alangkah baiknya jika kami mengetahui kapankah waktu kami harus berdoa. Maka turunlah ayat, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang-orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu dalam kebenaran. Tafsir surat Al-Baqarah ayat 186. Kata ibadi adalah bentuk jamak dari kata abdun. Kata ibad biasa digunakan Al-Quran untuk menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang taat kepadanya, atau kalaupun mereka berdosa tapi sadar akan dosanya serta mengharap pengampunan dan rahmatnya. Kata ini berbeda dengan kata abid yang juga merupakan bentuk jamak dari abdun. Tetapi bentuk jamak ini menunjuk kepada hamba-hamba Allah yang bergelimang dalam dosa. Pemilihan bentuk kata ibad serta penisbatannya kepada Allah mengandung isyarat bahwa yang bertanya dan memohon adalah hamba-hambanya yang taat dari menyadari kesalahan itu. Kata jawablah tidak terdapat dalam teks ayat di atas. Itu dicantumkan dalam terjemahan hanya untuk memudahkan pengertian menyangkut makna ayat. Ulama Al-Quran menguraikan bahwa kata jawablah ditiadakan di sini untuk mengisyaratkan bahwa setiap orang walau yang bergelimang dalam dosa dapat langsung berdoa kepadanya tanpa perantara. Ia juga mengisyaratkan bahwa Allah begitu dekat kepada manusia dan manusia pun dekat kepadanya, karena pengetahuan tentang wujud Allah melekat pada fitrah manusia. Firman Allah ad-da'i idza da'ani menunjukkan bahwa bisa jadi ada orang-orang yang bermohon tetapi dia belum lagi dinilai berdoa olehnya. Ya, yang dinilainya berdoa antara lain adalah yang tulus menghadapkan harapan hanya kepada Allah, bukan kepada selain Allah. Bukan juga yang menghadapkan diri kepada Allah bersama dengan selain Allah. Ini dipahami dari penggunaan kata kepadaku. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Nabi SAW bersabda, tetap dikabulkan doa seorang hamba selama ia tidak berdoa untuk perbuatan dosa atau pemutusan hubungan silaturahmi dan selama tidak minta dipercepat. Lalu firman Allah, hendaklah mereka memenuhi segala perintahku, mengisyaratkan bahwa yang pertama dan utama dituntut dari setiap yang berdoa adalah memenuhi segala perintahnya. Selanjutnya, ayat di atas memerintahkan agar percaya kepada Allah. Ini bukan saja dalam arti mengakui keesaannya, tapi juga percaya bahwa dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Kesimpulan, dalam surah Al-Baqarah ayat 185 menjelaskan bahwasannya Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan merupakan kitab suci yang berisikan petunjuk bagi Al-Quran.
Banyak nilai-nilai universal dan pokok yang dikandungnya, tapi nilai-nilai itu dilengkapi lagi dengan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, yakni keterangan dan demikiannya. Lalu Allah menyebutkan rukhsah atau keringanan bagi orang yang sakit dan yang berada dalam perjalanan untuk tidak berpuasa, dengan syarat harus mengkodoknya. Dengan ayat-ayat di atas jelas sudah kedudukan hukum puasa Ramadan, keistimewaan dan manfaat serta masa dan bilangannya. Jelas juga siapa yang wajib melaksanakannya dan siapa pula yang diizinkan untuk menunda dan tidak melaksanakan serta bagaimana menggantinya. Pada surah Al-Baqarah ayat 186 berisi tentang Allah begitu dekat kepada manusia dan manusia pun begitu dekat kepadanya. Karena pengetahuan tentang wujud Allah melekat pada fitrah manusia, bukti-bukti wujud dan keesaannya pun terbentang luas. Selanjutnya, ayat di atas memerintahkan agar percaya kepadanya. Ini bukan saja dalam arti mengakui keesaannya, tetapi juga percaya bahwa Dia akan memilih yang terbaik untuk si pemohon. Dia tidak akan menyia-nyiakan doa itu, tetapi bisa jadi Allah memperlakukan si pemohon seperti seorang ayah kepada anaknya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.